Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Hakim dan ini Syarifuddin Abdullah. ya kami dari kelompok 1. Kami akan menyelesaikan tugas kami ujian akhir semester, yaitu tugas PKN. Kami akan mewawancarai mahasiswa yang ada di Malang, bahkan di luar Malang, di universitas-universitas yang ada di Malang ataupun yang lain. Kami akan meminta tanggapan penjelasan mereka tentang apa itu Pancasila, mulai sila pertama sampai dengan sila kelima, menurut mahasiswa dan universitas yang lain di Malang maupun di luar kota. Untuk yang di luar kota Malang kemungkinan akan online, jadi seperti itu. Yang ada di Malang, kami akan datang ke kampus tersebut dan mewawancaranya. Apa tambahan? Tanpa basa-basi, langsung saja kita mencari mahasiswa yang bisa diajak, bisa ditanya-tanya tentang tanggapan mereka terhadap Pancasila dari 1 sampai ke 5. Langsung saja. Oke. Saksikan video kami di slide. Tanggapan saya terkait Pancasila istilah yang pertama, yaitu yang tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwasanya sila pertama itu berfungsi untuk memberikan pandangan bahwasanya sebagai warga negara terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita mengetahui bahwasanya di Indonesia terdapat banyak sekali umat beragama dengan agama yang bermacam-macam. Nah, ini menjadi suatu hal yang unik yang ada di Indonesia, sehingga fungsi ketuhanan Yang Maha Esa ini menyampaikan pengertian bahwa antar umat beragama di Indonesia harus saling menghormati supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Sekian dan terima kasih. Dan beradab. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Sebuah nilai yang dimana kita harus mempunyai aturan-aturan dalam beretika atau norma-norma dalam beretika. Norma-norma dalam beretika sendiri itu harus kita lakukan menjadi terlebih dahulu untuk memberikan contoh kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Apa saja contoh-contohnya? Menghormati orang tua kita sendiri, hormat itu menjaga perasaan teman dengan tidak mengatakan dia begini. Jadi pada dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjelaskan bagaimana sikap moral manusia terhadap lingkungan, budaya, dan pada makhluk hidup. Bagaimana kita harus bisa memanusiakan manusia dengan tidak menindas mereka. Bagaimana kita harus adil kepada mereka, adil dalam apa saja, adil dalam memberikan sesuatu yang apa yang telah mereka raih, yang telah mereka lakukan, seperti contoh ketika dia sudah melakukan tanggung jawab dia sebagai seorang guru, kita itu harus memberikan haknya dengan memberikan bayaran sesuai dengan apa yang telah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Widyasari dari Universitas Merdeka Pasuruan. Ingin memberikan tanggapan terkait Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini tentu memiliki banyak makna, karena dalam kelima sila yang sudah dijelaskan dan yang sudah tertulis dalam Pancasila sebagai pedoman warga Indonesia,
untuk bernegara dan juga berbangsa memiliki setiap arti yang mencangkup seluruh masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan atau memberikan tanggapan terkait sila ketiga ini. Sila ketiga yaitu berisi tentang persatuan Indonesia. Ini atas dasar semboyan kita, semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari sila ketiga ini bisa kita pahami dari kata persatuan. Nah, yaitu adalah sekumpulan masyarakat Indonesia yang bersama-sama berkumpul menjadi satu. Nah, makna dari sila ketiga ini yang pertama adalah kebersamaan. Dari berbagai ras, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai kelompok yang tentunya memiliki perbedaan di setiap lini, ini bersatu untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju dan juga pesat kemajuannya dalam setiap bidang. Dan yang kedua adalah persatuan Indonesia. Ini maksudnya adalah warga Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu untuk mewujudkan negara yang berkembang dan juga negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan yang ketiga yaitu mempersatukan antara masyarakat yang berbeda kasta, entah itu dari kalangan berbeda agama ataupun kalangan yang berbeda ras. Tentunya dalam sila ketiga ini memberikan artian bahwa setiap warga itu harus bersatu untuk mewujudkan negara Indonesia dengan satu tujuan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman sekalian, dalam sila ketiga ini juga bermakna dan juga berarti adalah kepentingan pribadi dan juga masyarakat. Artinya dalam sila persatuan Indonesia ini kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok itu disingkirkan terlebih dahulu atau lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Dan juga dalam sila ini bermakna yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Dalam persatuan Indonesia, setiap masyarakat dari berbagai daerah, dari berbagai suku dan juga ras agama bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Mungkin itu dari tanggapan saya terkait sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang mewawancarai narasumber kita dari Universitas Islam Negeri Malang tentang tanggapannya terhadap Pancasila sila keempat. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang Pancasila sila keempat? Pancasila keempat ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap sila itu kan mempunyai makna dan nilai-nilai tersendiri ya Mas ya. Jadi makna sila keempat itu menurut satu jurnal yang saya baca itu yang pertama, hakikat sila keempat itu adalah demokrasi. Itu dari mana? Dari rakyat untuk rakyat. Nah, jadi tanggapan saya ini tentang nilai kerakyatan itu adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap harinya. Contohnya saja di UIN ini, nilai kerakyatan itu terimplementasi di Mapna. Dalam satu bulan itu, di Mapna saya sendiri khususnya itu diadakan yang namanya musyawarah kerakyatan yang namanya dari santri, oleh santri dan untuk santri. Jadi programnya dari santri dirumuskan bersama pendampingnya, lalu nantinya itu juga akan kembali ke santri. Jadi demokrasi sangat-sangat tergambar kalau di Universitas. Baik, ya, terima kasih atas tanggapannya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai teman-teman dari kampus Unisma. Apa pendapat kakak terkait sila kelima? Monggo kak dipaparkan terkait sila kelima. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jordi Ali Bimartika. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Malang. Saya masih semester 1 Fakultas Hukum Ilmu Hukum.
Jadi menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita harus bersikap adil ataupun menghargai setiap hak dan kewajiban orang lain. Seperti contoh, kita bisa menghargai atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dalam setiap forum musyawarah. Seperti yang Presiden pertama kita sampaikan, Soekarno, yaitu keadilan ialah suatu kegiatan ataupun suatu peristiwa yang bersifat menghargai ataupun mengajak untuk memberi kesempatan kepada hak dan kewajiban orang lain. Baik, terima kasih Mas yang bisa disampaikan. Terima kasih ya Mas. Ya, kita jumpa lagi dalam fase kesimpulan dari 5 video tadi yang saya wawancarai dari beberapa universitas offline maupun online. Saya bisa mengambil kesimpulan mengenai tentang Pancasila mulai sila pertama hingga sila kelima. Bahwasanya kesimpulan saya itu Pancasila itu ternyata berada di seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari keagamaan, toleransi, kemusyawaraan, persatuan, dan lain-lain sebagainya. Pancasila ada di sana. Bahkan bagaimana kita menjadi pemimpin untuk menggapai, untuk menentukan keputusan, itu juga kita perlu musyawarah terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Pancasila itu ternyata di sisi lain, di samping menjadi dasar negara, itu Pancasila sudah berada di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi seperti itu, Pancasila adalah dasar negara dan Pancasila selalu ada di setiap kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita. Jadi jangan, kesimpulannya yaitu jangan jauh dari Pancasila. Tetap kita sebagai warga Indonesia harus patuh mulai ketuhanan, kemanusiaan yang sudah kita terapkan di seluruh kehidupan kita. Jadi seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa yang diharapkan menjadi nomor satu dan lambang persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lihat tadi, kalian sudah lihat semua video mulai penjelasan tentang sila pertama sampai dengan sila kelima. Sekarang sampai pada fase penutupan. Nama saya sudah tahu semuanya, Muhammad Adal Hakim, dan ini Dani. Mohon maaf apabila video kami kurang maksimal, dan mohon maaf teman saya yang jauh dari saya, jadi pengambilannya online juga offline. Jadi seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Saya sampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.